Ya ampun Kak Juna. Aduh, Kak, kita seperti kayak gempa bumi ya, Kak? Iya, seperti kayak dilanda gempa bumi, Kak. Padahal ini cuma simulasi loh ya, Kak. Iya, adik-adik. Tadi kita cuma simulasi kalau sementara gempa bumi. Tapi Kak Juna, Iya, Kak. sementara simulasi aja kita udah ketakutan, udah cemas kayak gini ya, Kak. Bagaimana kalau benar-benar terjadi gempa bumi? Iya, betul Kak Lisa. Dan adik-adik sekolah minggu, hari ini Kak Juna, Kak Lisa, dan Kak Hendro mau mengingatkan kita semua. Kalau belakangan ini di Indonesia, Kak, Iya. ada banyak bencana alam yang terjadi. Iya, Kak. Ada apa saja tuh, Seperti badai seroja. Terus kemudian di Malang terjadi juga gempa bumi adik-adik. Iya, ada juga banjir di mana-mana ya, Kak, belakangan ini. Yang paling sedang melanda kita semua ini, Kak. Kak Hendro, Kak Juna, dan adik-adik adalah Pandemi COVID-19. adik-adik. Iya. Tapi Kak Juna dan adik-adik, kita tidak perlu khawatir. Iya. Meskipun sementara di dalam tengah bencana, harus selalu yakin akan pertolongan dan Tuhan. pengharapan Tuhan. Iya. Ya, sama seperti tema kita hari ini, Kak Lisa. Apa itu, Kak Kak? Juna, pengharapan Di tengah bencana. Dan adik-adik, karena itu mari kita bersama-sama bersekolah minggu dengan terus bersuka cita. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 harus Tetap bersuka cita. ya. Dan karena itu mari kita bersiap, kita menyanyi pujian. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gembuskan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi, hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gembuskan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Oke adik-adik, mari kita masuk di dalam doa untuk membuka ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Doa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kami ada dalam keadaan baik meskipun sementara sedang di dalam pencobaan, sedang di dalam bencana yang besar yaitu pandemi COVID ini. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini, supaya kami benar-benar bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa menyanyi dan memuliakan nama-Mu, kami bisa bersekutu bersama meskipun dalam keadaan daring. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami di hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. In. Nah, Kak Juna, Kak Hendro dan adik-adik, Ya. Tuhan memimpin kita semua. Tuhan menjaga kita semua. Burung pipit tidak menanam, tapi dikasih makan. Iya, Benar nggak? betul, Kak. Bunga bakung Tidak tidak memintal. memintal, tapi cantik-cantik. Iya, Tuhan dan Dani. Apalagi Kita anak-anaknya. Betul. Karena itu Kalisa, mari kita melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan pujian Burung Pipit Tidak Menanam. Kami silakan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan mengani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan
untuk menambah sukacita kita pada hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik yang manis. Iya Kak Juna, mereka adalah Tabita, Gempita, Thea, dan Alena. Mereka akan membawakan lagu pujian apa Kak? Pujian burung pipik yang kecil. Oh oke, kalau gitu mari kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik, kali saya ingatkan, persembahan syukur yang dikumpulkan bisa adik-adik simpan terlebih dahulu di rumah. Saat kita bersekolah minggu kembali di gereja, adik-adik bisa membawanya, lalu mengumpulkannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, untuk mengiringi persembahan kita adik-adik, mari kita mengangkat pujian Bila topan keras melanda hidupmu. Silakan ya Kak Lisa. Oh iya Kak Juna, ikutin ya Dek. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, adik-adik, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan sekaligus kita mau mendoakan dalam persembahan ini untuk menerima firman Tuhan juga. Mari Kak Juna pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga,
Terima kasih buat persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Dan karena itu kami mau menyerahkan persembahan ini dengan penuh syukur agar persembahan ini boleh berkenan Tuhan terima dan boleh menjadi berkat dalam pelayanan Tuhan khususnya di gereja kami GKI Salatiga. Dan selanjutnya setelah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami mau memohon perkenanan Tuhan untuk memimpin kami dalam firman Tuhan ini, dalam cerita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kakak siapa, Kak? Kak Sarah. Ya, dan untuk menyambut firman Tuhan kita, mari kita menyanyikan pujian Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak Sarah berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini? Baik adik-adik, kalau adik-adik sudah siap, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya ya, karena nanti kita akan sama-sama membaca ayat Alkitab. Nah, sebelumnya Kak Sarah mau bertanya nih, adik-adik ada yang sudah pernah mendengar atau merasakan bencana? Pasti ada adik-adik yang sudah pernah mendengar dan pernah merasakan, dan mungkin juga ada adik-adik yang belum pernah mendengar dan belum pernah merasakan bencana. Nah, adik-adik, bencana itu merupakan suatu peristiwa yang mengancam makhluk hidup yang diakibatkan oleh faktor alam maupun oleh faktor manusia. Nah, yang mengakibatkan banyak kehilangan, bisa saja kehilangan nyawa maupun harta benda milik manusia. Nah, adik-adik, untuk lebih jelas, mari kita sama-sama menyimak video tentang bencana, banjir, dan tanah longsor. Yuk kita simak sama-sama. Ini adalah desa Wanabalu, desa kecil yang indah, penduduknya ramah dan juga pintar. Tapi sebagian, apa ini? Oh, dia adalah Badu. Badu sangat senang hari ini. Ini baru kejutan. Aku baru saja menjual pohon yang tidak berguna di sisi bukit kepada perusahaan kayu ilegal. Mereka membayar sangat mahal. Uang termuda yang pernah kudapatkan. Aku kaya, aku kaya. Benar sekali gadis kecil, pohon itu tinggal sejarah.
Hujan turun sangat deras. Sudah 4 hari dan 4 malam. Musim hujan datang lebih awal. Tidak masalah, Badu kan masih mempunyai simpanan uang. Dia sedang pergi membeli makan. Ini adalah warung Tita. Badu memesan 2 potong ayam goreng yang besar dan segelas besar minuman soda. Ya. Saat kau kaya, ya kau tidak harus masak. Dan tidak harus bersih-bersih. Oh, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah akan menyumbat selokan. Ups. Oh, sebaiknya kau cepat pergi. Apakah ada di antara kalian yang bisa menolongku? Motorku mogok, tolong. Oh, sungguh gambar yang bagus. Wow, sungainya hampir meluap. Sepertinya semakin berbahaya. Tapi kemana teman kita Badu? Ah iya, di dalam rumahnya. Kau dapat mengenali rumahnya dari bukit gundul di belakangnya. Pemandangannya indah dari atas sini, tapi lihat di kaki bukit di bawah rumah. Lihat selokannya. Sisi bukit tidak stabil, kapan saja bisa longsor. Hei, di mana teman kita Badu? Tidur kali. Ada apa sih ribut-ribut? Selalu saja saat aku tidur siang. Siapa yang membunyikan kentongan itu? Banjir! Oh celaka! Barangku! Bagaimana dengan semua barang baruku ini? Aduh, apa yang diselamatkan ya? Ini? Oh tidak. Apa ya? Oh TV. Oh tidak. Oh yang ini. Oh ya. Aduh, bagaimana Dari mana ini? datangnya suara itu ya? Ah, ternyata ada tempat evakuasi di tempat yang lebih tinggi. Kau bertemu dengan keluargamu di sini? Rencana yang baik. Terima kasih karena sudah membunyikan kentongan, nak. Iya, kita butuh peringatan. Air telah menghanyutkan rumahku. Aku tidak sempat menyelamatkan apapun. Seharusnya aku menyiapkan tas siaga untuk keadaan darurat. Lebih baik kau selamatkan dirimu. Benar, untung kau selamat. Tapi di mana pahlawan kita? Pahlawan? Tinggalkan saja. Terus berpegangan. Bawa barang yang kau butuhkan saja. Cepat, airnya naik dengan cepat. Aku harus menyelamatkan barang baruku. Aku tidak mau kehilangan semuanya. Yap, hanya bawa yang kau butuhkan. Ayo kita bantu suster itu. Banyak yang terluka. Oh iya, ayo cepat. Kepalaku. Aduh. Apa yang terjadi? Hei, kemana barangku? Apa itu? Oh, rumahku. Sepertinya menebang semua pohon bukan ide yang bagus. Karena pohon membantu menyerap air dan menjaga tanah agar tetap di tempatnya. Hei, kau mau kemana? Oh, begitu. Nah, itu baru ide yang baik. Ya, kita dapat kembali menanam pohon di sisi bukit. Dan membersihkan sampah dari selokan. Pembuangan air tidak lancar. Ya, akan kubuat tim pembersih untuk membantunya. Wah, ide yang hebat. Kita harus perbaiki yang rusak dulu.
Aku akan ke kecamatan memberitahu kalau kita butuh bantuan. Ya, beritahu mereka kita ini butuh makanan, tempat tinggal, dan juga air bersih. Segera. Haus, minta air. Oh, sebaiknya ada yang memberitahunya tentang air yang tercemar. Ada apa? Airnya? Ini air sumur dari desa, tidak apa-apa. Sudah pergilah ya. Jangan menggangguku. Benar. Setelah banjir, kau harus merebus air sampai matang sebelum diminum. Karena air mengandung bakteri yang akan mengakibatkan... apa kita benar-benar mau tahu akibatnya? Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama menonton video tentang bencana banjir dan tanah longsor. Itu merupakan salah satu bencana. Masih ada banyak bencana yang bisa terjadi di kehidupan kita, adik-adik. Nah, banjir dan tanah longsor ini diakibatkan oleh faktor alam dan juga manusia. Manusia tidak menjaga lingkungan, manusia menebang pohon sembarangan dan membuang sampah juga sembarangan, adik-adik. Nah, ini juga menjadi pelajaran untuk kita sebagai anak Tuhan. Kita jangan menebang pohon sembarangan maupun membuang sampah sembarangan, karena akan mengakibatkan bencana bagi diri kita juga. Nah, adik-adik, saat ini kita akan sama-sama belajar dengan tema pengharapan di tengah bencana. Dan kita akan sama-sama membaca Alkitab dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja 17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kak Sarah membacakan untuk adik-adik ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, adik-adik, pada masa lampau, bangsa Israel mereka mengalami bencana. Wah, kok bisa ya adik-adik mereka mengalami bencana? Nah, adik-adik, ternyata mereka mengalami bencana karena Tuhan sedang marah kepada mereka, khususnya terhadap Raja Ahab. Nah, adik-adik, Raja Ahab ini adalah raja ke-8 kerajaan Israel. Dia menggantikan ayahnya yang bernama Omri, dan dia menikah dengan Isabel, putri Etbaal, raja orang Sidon. Raja Ahab ini dia sangat dipengaruhi oleh Isabel. Dia menyembah dewa Baal, dan dia juga membuat patung dan kuil, dan dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk menyembah dewa Baal, adik-adik. Nah, karena hal tersebutlah maka Tuhan marah terhadap bangsa Israel juga Raja Ahab, adik-adik. Nah, karena Tuhan marah, kemudian Tuhan menyuruh Nabi Elia, adik-adik. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa tugas Nabi adalah menyuarakan firman Tuhan kepada umatnya, adik-adik. Sehingga Tuhan
mengutus Nabi Elia untuk menyuarakan firman-Nya kepada Raja Ahab. Tuhan berkata kalau bangsa Israel tidak akan turun hujan dan embun selama bertahun-tahun. Nah, adik-adik, kemudian Elia dia sejenak berpikir kalau tidak ada hujan dan tidak ada embun, pasti akan mengalami kekeringan. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami penderitaan, dan juga Nabi Elia akan mengalami penderitaan. Perlu adik-adik ketahui bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa air, karena air adalah sumber kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa air selama 7 hari, tetapi manusia bisa hidup tanpa makan selama 21 hari. Makanya itu Elia dia sejenak berpikir bahwa manusia akan dan seluruh makhluk hidup akan mengalami penderitaan karena tidak memiliki air, adik-adik. Nah, karena Elia ini dia sangat taat dan patuh terhadap firman Tuhan, maka dia tidak ragu-ragu untuk mendatangi Raja Ahab. Dia pergi ke kerajaan dan dia menemui Raja Ahab dan memberitahukan apa yang difirmankan Tuhan kepada Raja Ahab. Nah, adik-adik, namun bagaimana tanggapan dari Raja Ahab ini? Ternyata adik-adik, Raja Ahab dia mengeraskan hatinya dan dia tidak mau berpaling kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, ini yang akan maka bangsa Israel ini akan mengalami kekeringan selama bertahun-tahun, adik-adik, karena Raja Ahab ini dia tidak mau berpaling kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian Nabi Elia ini dia mendapat perintah lagi dari Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit. Nah, kemudian Elia bertanya kepada Tuhan, "Di manakah itu Tuhan?" Kemudian Tuhan menjawab, Sungai Kerit ini letaknya berada di sebelah timur, di sebelah timur, kalau tidak salah dia dekat dengan Sungai Yordan. Di sebelah timur Sungai Yordan, adik-adik. Adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ke-5. Nah, kemudian karena Elia ini dia sangat taat dan patuh terhadap perintah Tuhan, maka dia berjalan dan pergi ke arah timur kira-kira sejauh 60 km. Adik-adik bisa lihat gambar peta di sebelah ini ya, adik-adik. Nah, adik-adik, Elia dia pergi ke sana dan dia menyeberang dan kemudian dia menginap di tepi Sungai Kerit. Nah, adik-adik, ternyata Sungai Kerit ini tidak sama dengan sungai-sungai yang lain, karena sungai-sungai yang lain itu sudah mengalami kekeringan, sudah tidak ada air lagi. Tetapi Sungai Kerit ini masih ada sisa-sisa air untuk Elia bisa minum dari air Sungai Kerit tersebut, adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, Elia dia tidak mengalami kekeringan. Nah, kemudian bagaimana dengan makanan untuk Elia, adik-adik? Nah, karena Tuhan itu sangat baik, dia menyediakan makanan bagi nabinya. Dengan cara apa tuh? Dengan cara setiap pagi dan sore burung-burung gagak datang membawa roti dan daging. Adik-adik bisa lihat gambar di sebelah sini ya. Ya, adik-adik, seperti itu. Jadi adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Jadi adik-adik, Tuhan itu sanggup menolong kita dalam walaupun kita mengalami situasi sedang susah, kita sedang mengalami bencana, tapi Tuhan sanggup menolong kita dalam situasi dan kondisi apapun. Maka itu adik-adik, kita harus terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita tepat pada waktu dan caranya Tuhan, adik-adik. Sama seperti Nabi Elia, Tuhan menolong Nabi Elia dan menyediakan minum dan makanan bagi Nabi Elia, karena Elia
Nabi Elia dia patuh dan taat terhadap perintah Tuhan dan dia tidak henti-hentinya berharap terhadap pertolongan Tuhan. Demikian firman di hari ini adik-adik, kiranya kita semua terberkati dengan firman di hari ini adik-adik. Amin. Terima kasih Kak Sarah sudah menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Adik-adik, melalui firman yang tadi disampaikan Kak Sarah, kita tahu bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Dia menyediakan roti dan makanan bagi Elia di Sungai Kerit melalui burung-burung gagak. Luar biasa ya Kak Juna. Apalagi kita adik-adik, Tuhan juga sanggup memelihara kita. Benar kan Kak Juna? Meskipun di tengah bencana. Nah, adik-adik, untuk memantapkan firman Tuhan yang barusan kita dengar, supaya kita semakin ingat bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita, mari kita mengangkat pujian, Ku tahu Bapa peliharaku. adik-adik, biasanya kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pastinya ada yang kurang ya Kak, kalau kita nggak lakukan aktivitas Kak Juna. Ya, betul adik-adik. Jadi aktivitas ini supaya membantu kita mendalami firman Tuhan dan untuk menambah kreativitas kita adik-adik. Nah, ya. Siapa nih Kak yang pimpin aktivitas kita di hari ini? Ada Kak Tora. Oke adik-adik, selamat beraktivitas bersama Kak Tara. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tora.
dalam bencana, itu tema cerita kita hari ini adik-adik. Dan kita mau buat aktivitas supaya kita terus mengingat pelajaran yang sudah diceritakan oleh kakak sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, ada ayat yang perlu kita hafalkan minggu ini, yaitu dari Mazmur 46 ayat 2a. Nah kita juga mau bikin aktivitas mengenai ayat ini supaya kita bisa terus mengingat ya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, tetap memberikan pengharapan walau dalam bencana. Aktivitasnya seperti ini. Lalu ketika kita tarik, nah ada ayat di dalamnya. Nah adik-adik bisa baca ya ayatnya. Nah kenapa bentuknya pelangi adik-adik? Karena pelangi itu adalah lambang dari pengharapan. Setelah hujan, setelah bencana, atau setelah kesedihan yang adik-adik punya, atau orang-orang di sekitar kita punya, ada pelangi, ada sukacita yang Tuhan akan siapkan untuk kita. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita membuat aktivitas ini. Nah, adik-adik, seperti biasa untuk aktivitas dari Kak Tora, bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang bisa kita temukan di rumah. Nah, contohnya apa? Ada kertas yang agak tebal, bisa kertas karton, kertas buffalo, atau kertas apapun yang adik-adik bisa temukan di rumah. Ada juga kertas lipat atau kertas warna-warni untuk membuat pelanginya nanti. Ada juga tutup tepak atau apapun yang bentuknya bulat adik-adik, atau adik-adik juga bisa pakai double tip untuk dijiplak nanti. Nah, lalu kita akan menyiapkan kertas, lalu kita bentuk, terserah bentuknya seperti apa nanti untuk dijadikan seperti ini. Jadi untuk menarik pelanginya nanti adik-adik seperti ini. Lalu kita juga akan siapkan pelanginya. Nah pelangi ini adik-adik tidak harus seperti Kak Tora ya, tapi adik-adik bisa berkreasi sendiri seperti apa warna-warnanya, seperti itu. Nah kita langsung saja. Yang pertama kita mau buat amplopnya. Jadi untuk amplopnya kita mau siapkan kertas adik-adik. Nah seperti yang Kak Tora bilang tadi, kita perlu sesuatu yang berbentuk lingkaran supaya kita bisa menjiplak gitu. Nah kita jiplak dulu. Besar dan kecilnya sesuai dengan ukuran kertas yang adik-adik punya ya. Jadi tidak harus sebesar Kak Tora, atau kalau adik-adik bisa membuat yang lebih besar lagi boleh. Nah setelah kita jiplak, lalu kita akan potong. Kak Tora akan kembali lagi setelah Kak Tora memotong ya. Selesai. Nah ini bentuk lingkarannya untuk amplop. Nah lalu langkah selanjutnya adalah kita mau tepuk jadi dua adik-adik. Kita mau lipat jadi dua. Kita mau berikan renda-renda di samping-sampingnya. Jadi ini seperti awan kita adik-adik. Jadi kita mau potong seperti ini. Supaya dia berbentuk seperti pinggiran dari awan. Nah untuk kertasnya tidak harus warna oranye, adik-adik bisa pakai kertas warna lain, atau supaya mirip seperti awan adik-adik bisa pakai kertas yang warnanya putih. Oke. Nah jadi seperti ini adik-adik. Nah lalu setelah seperti ini kita mau lipat menjadi amplop seperti ini. Caranya kanan dan kiri dulu ya. Sebelah kanan kita lipat sedikit, sebelah kiri kita lipat sedikit, lalu bagian bawahnya kita lipat sedikit. Ini. Nah untuk setiap pertemuan di sini beri titik ya, di sini dan di sini kita beri double tip supaya dia mau menempel, atau kalau adik-adik tidak punya double tip kita bisa pakai lem.
Nah, amplop kita sudah jadi, lalu kita mau menghiasnya adik-adik supaya renda yang kita buat tadi terlihat, kita mau gambar garisnya. Jangan lupa untuk menuliskan ayat emas yang kita mau pelajari hari ini, yaitu dari Mazmur 46 ayat 2. Oke. Nah, lalu adik-adik, yang Kak Tora tadi bilang, adik-adik siapkan kertas yang bentuknya seperti pelangi dan warnanya seperti pelangi, seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa warnai sendiri, adik-adik bisa siapkan seperti ini. Lalu kita akan lipat dia bagian per bagian agak kecil ya adik-adik, seperti ini. Nah, setelah kita lipat salah satu dari sisinya, kita akan tempelkan di sebelah sini. Kembali lagi, Kak Tora akan tempelkan dengan double tip. Nah, lalu kita beri tadi penariknya, kita tempelkan di ujung yang lain. Oke, kita bisa beri tanda supaya kita tahu ditarik ke atas. Nah, di tengah-tengah ini adik-adik. Nah, tinggal satu lagi langkah, yaitu menuliskan isi dari ayat hari ini. Isinya adalah ayah Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, itu ayat yang akan kita pelajari hari ini. Jangan lupa ditulis di pelaknya, karena kita mau melihat bahwa Tuhan itu sumber sukacita, sumber pengharapan di tengah bencana apapun. Selamat mencoba adik-adik, karena aktivitasnya sangat mudah dan bahannya juga mudah ditemukan di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah sekolah minggu kita dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya dengan baik. Kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk berpengharapan di dalam Engkau, meskipun di dalam tengah bencana, meskipun di tengah kesulitan yang kami hadapi. Kami juga sudah belajar dan membangun kreativitas kami melalui aktivitas yang dipimpin oleh Kak Tora. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon kiranya ke depannya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, Tuhan selalu memberikan kami ketekunan untuk tetap berpengharapan di dalam Engkau. Terlebih Tuhan, di saat ini kami anak-anak-Mu yang sedang bersekolah, kami bersekolah melalui kelas-kelas online di rumah-rumah kami. Berikan kami kerajinan, berikan kami kedisiplinan, supaya dalam sekolah kami juga kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun jika sepanjang ibadah sekolah minggu kami di hari ini, kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga dari hari ke hari kami boleh menjadi anak yang baik, kami boleh menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya dalam satu nama,
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Amin. Wah, terima kasih Kak Lisa untuk doanya. Dan tidak terasa kita sudah mau selesai sekolah minggu ya Kak? Iya Kak Juna, tapi nggak usah sedih Kak. Iya. Kan minggu depan masih ada sekolah minggu lagi. Betul Kak Lisa. Dan untuk menutup rangkaian sekolah minggu kita hari ini, Kak Juna mau memberikan pesan untuk kita semua. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kesehatan. Karena masih di tengah pandemi COVID-19, adik-adik juga diharapkan untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan juga untuk selalu rajin mencuci tangan di air yang mengalir. Dan kalau bertemu dengan orang-orang di sekitar, jangan lupa untuk jaga jarak. Ingat ya adik-adik. Ya, oke. Dan jangan lupa Kak Lisa, biasanya ada Oh iya bener Kak, ada tugas. tugas kreativitas, aktivitas yang dibawakan oleh Katora tadi jangan lupa untuk dikerjakan. Tugas sekolah juga Kak, jangan Iya lupa. betul, jangan lupa. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus Bantu. jadi Ya. anak-anak Ya. yang taat. Bantu-bantu orang tua juga di rumah ya Iya, adik-adik. benar. Oke adik-adik, dan untuk yang terakhir kalinya, mari kita melakukan pujian Anak-anak Allah Bapa. Anak-anak Allah Bapa, sungguh anak yang bahagia, tiada takut apa juga, karena Bapa menjaganya. Anak-anak Allah Bapa. Anak-anak Allah Bapa, sungguh anak yang bahagia, tiada takut apa juga, karena Bapa menjaganya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.